Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa sore 4 April 2023. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audranda Relinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, gempa mengguncang Kota Padang Sidimpuan berkekuatan 6,4 skala Richter dengan posisi 82 km barat daya Padang Sidimpuan pada Senin malam. Akibat gempa bumi tersebut, warga sempat panik dan berhamburan keluar dari dalam rumah. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 skala Richter mengguncang Padang Sidimpuan dan sekitarnya pada Senin malam pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa bumi tersebut dirasakan warga antara 5 sampai 8 detik dan cukup kuat sehingga membuat warga berhamburan keluar dari dalam rumah. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa pusat gempa berada di 82 km barat daya Padang Sidimpuan dengan kedalaman 102 km. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap gempa susulan yang mungkin saja terjadi. Ngeri bang, kuat, sampai goyang. Iya. Tadi lagi ngapain di situ? Lagi main game bang. Lagi main game terus? Iya. Terus tiba-tiba datang gempa. Nah, setelah Yang datang ke pertama pelan, Ah. yang kedua kuat kali, baru lari lah, lari kemana keluar? lari keluar bang. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidimpuan, Dedi Iriansah, mengatakan hingga sampai saat ini setelah terjadinya gempa bumi tersebut belum menemukan adanya korban jiwa dan kerusakan bangunan. Ya, gempa bumi terjadi di Padang Sidimpuan, kekuatan gempa sebesar 6,4 magnitudo, kemudian kedalamannya 102 km, jaraknya 82 km barat daya Padang Sidimpuan. Kami dari BPBD Kota Padang Sidimpuan beserta tim terkait melakukan monitoring di lapangan. Untuk saat ini tidak terjadi kerusakan bangunan ataupun korban jiwa atau luka pada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar waspada dan hati-hati terhadap gempa susulan. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang Kota Padang Sidimpuan pada Senin malam. Gempa yang berlangsung selama beberapa detik tersebut membuat pengunjung yang berada di dalam warung merasa panik. Beginilah suasana salah satu warung kopi yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Padang Sidimpuan, di mana sejumlah pengunjung yang berada di dalam warung tersebut tampak panik saat terjadinya gempa bumi. Menurut warga, gempa tersebut berlangsung antara 5 sampai 8 detik dengan 2 kali getaran. Berdasarkan data dari BMKG menyebutkan gempa bumi tersebut berkekuatan 6,4 magnitudo yang berada di sebelah barat daya 82 km dari Kota Padang Sidimpuan di kedalaman 102 km dan tidak berpotensi tsunami. Tidak hanya di Kota Padang Sidimpuan, gempa ini turut dirasakan beberapa daerah seperti Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sibolga, dan Kabupaten Padang Lawas. Pertama dirasa ada goyangan kecil, tiba-tiba mengecil, kemudian tiba-tiba terasa getarannya besar. Ada berapa lama itu tadi, Bang? Adalah ya kalau di 2 getar yang terasa itu beberapa detik lah. Dari Bang. Tapi sampai saat ini kita cuma lari apa ini Ya, berdiri. ya kita panik karena getaran pertama kita rasa, kemudian pas datang getaran berikutnya ya makin panik. Berarti 2 kali ya, Bang? Ada pertama goyangan kecil, baru yang berikutnya susulannya terasa ya agak besar memang. Nah itu bikin panik karena dari awal kita gempa gitu, tiba-tiba beberapa detik kemudian terasa kuat, baru panik. Hingga saat ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidimpuan belum menerima laporan adanya kerusakan akibat gempa tersebut. Sementara itu, pemirsa, gedung perkantoran dan rumah warga di Kabupaten Mandailing Natal rusak pasca dilanda gempa bermagnitudo 6,4. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga tetap waspada mengantisipasi apabila terjadinya gempa susulan. Beginilah kondisi gedung kantor Samsat di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang rusak akibat gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi pada Senin malam.
Pelaporan terkait berjatuhan dan beberapa titik dinding kantor Samsat mengalami retak. Selain merusak gedung perkantoran, gempa juga merusak rumah warga di Kecamatan Penyambungan Mandailing Natal. Terlihat rumah warga juga mengalami retak di beberapa sudut. Sementara itu, suasana jalan di Kecamatan Penyambungan terlihat lengkang pasca terjadinya gempa bumi bermagnitudo 6,4 skala Richter. Pertama-tama kan dia kencangannya itu pelan-pelan, terus lama-kelamaan itu kencang. Jadi itu lagi sampai sambil ada kejelasan. Ada keluar dari kafe ini mau lari ke dalam. Takutnya ada nanti ada kerusakan di gempa ini. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa, nggak ada kerusakan. Cuma getaran itu cuma sebentar aja, cuma kencang terakhirnya. Pasca gempa, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal tetap siaga memantau perkembangan gempa melalui deteksi layar gempa bumi. Pihak BPBD setempat mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi di pantai barat ini juga dirasakan warga di Kecamatan Muara Batang Gadis. Warga yang tinggal di pesisir pantai tersebut terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara listrik padam total setelah guncangan gempa bumi tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan menggelar sosialisasi bertajuk kuliah umum dengan tema masa depan cuaca, iklim, dan air lintas generasi. Acara ini digelar di Aula Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan dengan peserta para mahasiswa program studi geofisika. Sosialisasi bertajuk kuliah umum terkait perubahan iklim dan analisis lingkungan digelar berangkat dari kepedulian BMKG Wilayah 1 Medan terhadap kepekaan generasi muda khususnya mahasiswa terhadap lingkungan dan iklim. Seperti diketahui, bencana alam seperti banjir, gempa bumi hingga longsor masih kerap terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Tak hanya itu, BMKG Wilayah 1 Medan juga menjelaskan sebab dari perubahan iklim dan pemanasan global yang kian memprihatinkan menerpa bumi. Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 1 Medan, Erida, menjelaskan sosialisasi ini untuk mengenalkan kepada generasi muda tanda-tanda bencana dan peta lokasi rawan bencana, serta menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan awas terhadap perubahan iklim yang kian tak menentu. Air, cuaca, iklim dan air ini memang harus kita sosialisasikan dengan dampak-dampaknya seperti disebutkan tadi, bahwa memang dampaknya sudah dampak nyata untuk perubahan iklim yang menuju ke kebencanaan. Itu kami mengajak generasi muda untuk ikut sama-sama memikirkan bagaimana perubahan ini bisa diantisipasi sedini mungkin. Para generasi muda yang berstatus mahasiswa ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran peduli lingkungan dan turut menjadi informan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meletakkan batu pertama pembangunan gedung Biro Rektor, ruang kuliah dan aula Universitas Al-Wasliyah, Unifa Jalan Sisingamangaraja Medan kemarin sore. Pembangunan gedung Unifa dibantu Pemprov Sumatera Utara sebesar 15 miliar rupiah dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD untuk pembangunan fasilitas kampus tersebut. Gubsu Edi Rahmayadi berharap bantuan APBD dapat membangun fasilitas kampus yang dapat memberikan rasa nyaman dan lancar dalam kegiatan pembelajaran di kampus Unifa Medan. Gubernur Edi Rahmayadi mengatakan Pemprov Sumut dalam pembangunan fasilitas kampus tersebut mendorong peningkatan infrastruktur pendidikan untuk membangkitkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Gubsu Edi Rahmayadi merasa banyak fasilitas pendidikan yang ada di Sumut masih tertinggal infrastrukturnya. Namun ilmu yang diajarkan di masing-masing fakultas sudah tidak diragukan lagi karena banyak guru ataupun dosen sudah teruji dan luar biasa keilmuannya. Gubsu menghimbau kepada pengurus Unifa untuk mempercepat pembangunan gedung agar segera dimanfaatkan mahasiswa dan meningkatkan pelayanan kampus sehingga kegiatan pembelajaran semakin berkualitas dan menjadi kampus favorit bagi masyarakat.
sebuah cita-cita ya, cita-cita pendidikan yang khususnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini ilmunya begitu bagus, tapi infrastruktur kita selalu tertinggal di mana-mana. Di mana-mana. Kita ini yang perlu kita nanti evaluasi, kita duduk bersama-sama dan kita tindak lanjutin sikap ini. Ilmu tak cukup dengan pekerti. Budi ini sangat juga diperlukan. Sehingga lulusan-lulusan sekolah-sekolah Islam juga memiliki budi pekerti. Ini yang harus kita. Su langsung meninjau ruangan yang bakal direnovasi bersama pimpinan wilayah Al-Wasliyah dan Rektor Unifa Medan beserta pengurus lainnya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pedagang pakaian bekas meminta kepada DPRD Sumatera Utara untuk mengizinkan para pedagang menghabiskan stok lama. DPRD Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat bersama pedagang pakaian bekas di DPRD Sumatera Utara siang tadi. Rapat dengar pendapat dihadiri sejumlah pedagang pakaian bekas di Sumatera Utara dan para organisasi pemerintah daerah serta pihak kepolisian. Pedagang pakaian bekas meminta pemerintah mencabut larangan berjualan untuk menghabiskan stok lama dan berjanji tidak akan memasukkan stok baru. DPRD Sumatera Utara akan mengusulkan kepada petugas terkait untuk mengembalikan pakaian bekas stok lama yang telah disita. Anggota DPRD Sumatera Utara Beni Sihotang mengatakan akan menyampaikan hasil rapat kepada instansi terkait dan meminta Bank Indonesia (OJK) untuk memberi dispensasi terhadap pedagang yang sedang menghadapi permasalahan sehingga terlibat kredit macet. Para pedagang bisa berjualan, mendagangkan jualannya pakaian bekas yang ada saat ini ada di tangan pedagang, baik itu di dalam gudang-gudang maupun di dalam pasar-pasar tradisional yang ada, untuk bisa mereka menghabiskan barang yang sudah ada di tangan mereka. Sementara itu, DPRD Sumatera Utara akan terus mengawasi impor pakaian bekas dan menghimbau kepada para pedagang pakaian bekas untuk tidak memasukkan stok baru agar tidak terjerat hukum. Presiden Dunia Melayu Dunia Islam Tun Seri Setia Muhammad Ali Rustam melantik Muhammad Isa Indrawan sebagai Ketua DMDI Sumatera Utara di Medan kemarin. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera Pataka DMDI dari Presiden Dunia Melayu Dunia Islam Tun Seri Setia Muhammad Ali Rustam kepada Muhammad Isa Indrawan sebagai Ketua DMDI Sumatera Utara di halaman Masjid Al-Musanif Deli Serdang. Sekjen DMDI Said Aldi Al-Idrus dalam sambutannya mengatakan kepada pengurus yang dikukuhkan untuk dapat membesarkan dunia Melayu, dunia Islam di Sumatera Utara. Dukungan Ketua DMDI Sumut Muhammad Isa Indrawan yang juga sebagai tokoh pendidikan menjabat Rektor Universitas Pancabudi diharapkan mampu mengenal budaya Melayu yang identik dengan Islaminya di dunia pendidikan. Presiden DMDI Tun Seri Setia Muhammad Ali Rustam mengatakan sebagai bangsa Melayu yang besar untuk dapat bersatu membesarkan orang Melayu yang identik dengan keislamannya termasuk dalam pelestarian budaya kepada generasi di masa mendatang. Harapan saya kepada pengurus DMDI Sumut yang baru, Bapak Isa Indrawan, akan dapat memberi tumpuan yang khusus dalam bidang pendidikan. Dan beliau ada rektor universiti di Medan Pancabudi. Saya harap beliau dapat kumpulkan ramai Vice Chancellor Rektor universiti-universiti di Indonesia dan juga di Malaysia, juga di negara-negara anggota DMDI untuk berbincang memajukan lagi pendidikan di kalangan umat Melayu, umat Islam. Kerana pendidikan amat penting untuk masa depan bangsa dan negara. Ketua DMDI Sumut Muhammad Isa Indrawan mengatakan dengan membangun silaturahmi untuk membuat suatu gerakan sebagai kekuatan untuk membesarkan masyarakat Melayu dimulai dari dunia pendidikan dengan memberikan beasiswa. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan itu. Apakah nanti di Malaka atau di Medan, kita harapkan akan dilaksanakan di Medan di Sumatera Utara.
Harapannya tentu ada semacam satu beasiswa yang diberikan kepada masyarakat Melayu Islam dari perguruan tinggi Islam yang ada di anggota dunia Melayu, dunia Islam. Dalam kesempatan itu dilakukan penyerahan hadiah kepada peserta Kori-Koriah MTQ antara bangsa terbaik sekaligus pemberian bantuan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu. Sementara itu pemirsa, dunia Melayu, dunia Islam dinilai aktif dalam pembinaan umat yang memberikan manfaat bagi umat Muslim dengan pemberdayaan generasi muda di masa mendatang. Berbagai kegiatan dilaksanakan bagi masyarakat Melayu dalam pembinaan umat termasuk melaksanakan tilawah Quran dilakukan setiap tahunnya diikuti oleh sejumlah negara Islam termasuk Indonesia. Masyarakat Melayu yang identik dengan keislamannya berpegang teguh meningkatkan tali persaudaraan dengan melakukan kegiatan program pembinaan umat. Memasuki era globalisasi dan digitalisasi merupakan suatu ancaman yang harus diantisipasi oleh para tokoh-tokoh Melayu guna pelestarian budaya terhadap generasi anak bangsa sebagai penerus di masa mendatang. Dilandasi dengan pondasi ilmu keislaman terhadap generasi anak bangsa, masyarakat Melayu menjadi salah satu upaya langkah penyelamatan dari ancaman budaya luar serta pembinaan dalam pelestarian budaya agar tidak punah ditelan zaman. Keluarga besar Ompu Raja Bonanyonan, Hutapea, dan Boru Kota Medan sekitarnya kemarin melaksanakan syukuran Partangyangan Bonataun sekaligus pelantikan pengurus Punguan Ompu Raja Bonanyonan Hutapea Dohot, Boruna Medan sekitarnya periode 2023-2026. Syukuran Partangyangan Bonataun keluarga besar Ompu Raja Bonanyonan Hutapea dan Boru Kota Medan sekitarnya diawali dengan acara ibadah dengan pengkhotbah Pendeta Jungjung RF Sibarani dan doa syafaat oleh Sintuah Mulia Terhutapea di Wisma Menteng kemarin siang. Syukuran Bonataun mengambil tema hidup baru dalam Tuhan dengan subtema melalui syukuran Bonataun keluarga besar Ompu Raja Bonanyonan Hutapea dan Boru Kota Medan sekitarnya bersatu hati meraih kehidupan baru di dalam keluarga, persekutuan dan masyarakat berlangsung dengan rasa kekeluargaan. Pendeta Jungjung RF Sibarani dalam khotbahnya mengatakan pengikut Yesus yakni orang Kristen adalah merupakan orang-orang yang melaksanakan perbuatan kasih yang selalu berbuat kebaikan bermanfaat bagi orang banyak. Sesuai dengan tema dalam kehidupan sehari-hari, manusia menginginkan sesuatu hal yang baru, memberikan sukacita sehingga sebagai orang Kristen harus memiliki hidup yang baru menuju kesuksesan. Badan Pengurus Harian Sintuah Manombang Hutapea mengatakan keberadaan Punguan Bonanyonan Hutapea sejak tahun 1970 terus mengalami perkembangan, meningkatkan rasa persaudaraan hingga terjalin dalam suatu iman menuju hidup baru. Punguan ini sudah dibentuk tahun 1970. Jadi usianya sudah ada 53 tahun. Bahwa semua jemaat ataupun anggota Punguan harus menjadi hidup baru dalam mengikuti Tuhan Yesus. Asar iman kita semakin dikuatkan. Oleh karena itu perlu dipupuk rasa persaudaraan, saling kasih mengasihi dalam satu iman. Ketua Panitia Beni Hutapea mengatakan dengan kekompakan persaudaraan pelaksanaan syukuran Ompu Raja Bonanyonan Hutapea berjalan dengan sukses. Dan BPH sangat mendukung, sangat mensupport kita dalam mengumpulkan dan koordinasi untuk setiap sektor yang ada. Sehingga kita bisa lihat pada saat ini acara kita, sampai saat ini kita bisa lihat anggota Punguan banyak yang datang dan kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya dan kita berharap dan berdoa syukuran ini bisa sukses sehingga Punguan Bonanyonan Hutapea bisa terus berjalan dan bersatu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depannya. Dalam syukuran dilakukan pelantikan Sintuah Manombang Hutapea sebagai Ketua BPH Punguan Ompu Raja Bonanyonan Hutapea Dohut Boruna, Medan sekitarnya periode 2023-2026.
Profesor hapus ya. Rektor Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan, Dr. Haji Muhammad Jamil sangat mengapresiasi dan bersyukur atas bantuan yang diberikan Pemprov Su sebesar 15 miliar rupiah untuk pembangunan gedung Unifa Medan dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Sumatera Utara. Hal tersebut dikatakan Rektor Unifa Medan, Haji Muhammad Jamil saat menunggu waktu berbuka puasa di halaman kampus Unifa Jalan Sisingamangaraja, Medan kemarin. Kegiatan berbuka puasa dihadiri Ketua Umum Al-Wasliyah Dr. Masyuril Khamis, Ketua BPH Dr. Dedi Iskandar Batubara, Badan Kemakmuran Masjid Hablil Ikhwana, para wakil rektor, dekan dan sivitas akademika Universitas Al-Wasliyah Medan. Profesor Haji Muhammad Jamil berjanji akan mempergunakan bantuan pembangunan gedung Unifa yang diberikan Gupsu Edi Rahmayadi dengan sebaik-baiknya dan amanah. Di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan gedung Unifa, Haji Muhammad Jamil mengatakan pembangunan fasilitas kampus tersebut merupakan realisasi dana hibah sebesar 15 miliar rupiah dari Pemprov Sumut yang akan digunakan untuk membangun gedung Biro Rektor, 18 ruang kuliah dan aula. Dikatakan gedung akan dipindahkan sebagian untuk menyesuaikan 4 gedung baru yang akan dibangun dan akan selesai sesuai target pada September mendatang. Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan sertifikat kerjasama pembangunan kepada pihak kontraktor agar pembangunan gedung benar-benar jujur dan sesuai standar yang diinginkan. Pertama tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur yang telah menaruh perhatian yang luar biasa kalau menurut saya kepada Al-Wasliyah secara umum, kepada Unifa Medan secara khusus. Bantuan ini saya katakan luar biasa, ini adalah gerak dari hati Pak Edi sebagai gubernur, tapi tentunya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini akan kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimalnya. Kita akan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan kita akan bangun 4 titik. 1 biro rektor itu 3 lantai, kemudian ada 2 blok kelas, masing-masing 3 lantai, 18 lokal, kemudian ada rehab dari aula kita secara maksimal yang di depan. Sehingga dengan demikian penggunaan uang ini tentunya semaksimalnya kita lakukan, sebaik-baiknya. Sementara itu, Ketua Umum Al-Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyuril Khamis mengajak seluruh sivitas kampus Unifa peduli dan berpihak untuk berperan aktif terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas Universitas Al-Wasliyah. Kedepan Unifa harus maju dan berkembang serta semakin dapat berinovasi dalam metode pembelajaran. Dorongan Pemprov Sumut harus bisa memacu kemajuan organisasi dan terus bekerja sama dengan tujuan kesejahteraan umat. Diharapkan Unifa menjadi pilihan utama di kalangan masyarakat dan generasi muda ke depannya. Hari ini dengan kita mulai peletakan batu pertama atau renovasi gedung-gedung yang ada, insya Allah semua akan kita renovasi. Dan kita akan mencari format terbaik supaya orang semua bersemangat dengan kondisi yang ada itu. Dari sisi penataannya, warnanya, kemudian komunikasi menyapanya, itu semua kita akan tata insya Allah. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri sebuah kampus yang maju tidak hanya bicara soal ilmunya, tapi juga bicara tentang lingkungan di mana kita menyerap ilmu itu. Kita juga berharap dengan adanya perubahan seperti ini, anak-anak kita akan semakin punya gairah yang lebih tinggi, punya motivasi yang lebih luar biasa, sehingga mereka merasakan setahap atau setaraf dengan yang menyebut kampusnya bagus, bangunannya indah. Kalau istilah saya, jalannya sekarang udah mulai tegap, tidak lagi jalannya menunduk gitu. Jadi jalan sudah tegap. Kenapa? Sudah kita benahi semuanya. Pemirsa, buka puasa bersama dengan anak yatim memiliki banyak manfaat. Selain untuk mengeratkan tali silaturahmi, juga dapat memberikan kesempatan bagi anak yatim dalam merasakan kebersamaan di bulan suci Ramadan. Memuliakan anak yatim di bulan Ramadan juga dilakukan komunitas Sedekah Jumat KSJ dengan melaksanakan berbuka puasa bersama di Yayasan Wakaf Nurul Qalam Darul Yatim Madroh Tila, Jalan Abadi, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal kemarin.
Ketua KSJ Sumatera Utara Dr. Abdul Manan mengatakan buka puasa bersama dengan pengurus Yayasan Nurul Qalam dan BKM Masjid sebagai bentuk jalitan silaturahmi serta untuk membahagiakan anak-anak yatim agar mereka bisa merasakan kebahagiaan selama berpuasa. Selain itu, sebagai ungkapan rasa syukur terhadap rahmat dan rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Manan juga mengatakan selama bulan suci Ramadan banyak program yang dilakukan diantaranya dengan safari Ramadan ke kabupaten kota yang akan dimulai dari Kabupaten Madinah. Nantinya KSJ akan memberikan beasiswa kepada anak yatim dan kaum duafa sehingga bisa bermanfaat untuk agama bangsa dan negara. Bulan yang penuh dengan ampunan ini akan dimanfaatkan terus menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu. Karena kebetulan ini bulan suci Ramadan, KSJ berupaya bekerja sama dengan beberapa pesantren. Salah satu contohnya pesantren Ananda Rasya Dia Sarapana, SMP Islam Al-Azhar, ya, SMP Islam Al-Azhar, yang mana sekolah tersebut membuat suatu prioritas kepada siswinya dan siswanya untuk memberikan pelatihan ceramah. Maka mereka diberikan kesempatan berceramah apa yang mereka dapatkan. Karena di mana nanti mereka ditempa untuk bisa menjadi ustazah ataupun hafizah. Anaknya pintar, mampu, tapi dari segi keuangan ataupun dari segi ekonomi tidak mampu. Maka inilah tugas daripada salah satu komunitas Sekadar Jumat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini sehingga nanti anak-anak tersebut bisa berguna untuk umat, agama, dan bangsa. Anak yatim di Yayasan Wakaf Nurul Qalam Darul Yatim Madroh Tila, Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal mengaku senang karena dapat berbuka puasa bersama dan menerima santunan dari komunitas sedekah Jumat. Berbagi kebahagiaan dan meningkatkan rasa empati sudah harus dilakukan sejak usia dini, karena karakter baik ini akan menjadi pribadi seseorang menjadi lebih baik dan suka membantu sesama. Seperti yang dilakukan seorang siswi SMP Islam Al-Azhar Asy-Syarif, Rasya Dia Syarafana, setiap bulan Ramadan selalu berupaya melakukan banyak hal positif, mulai dari berbagi rezeki, menyampaikan syiar tentang pentingnya berpuasa bagi umat Islam, hingga mengajak kaum muslimin dan muslimat agar tetap menjalankan sholat 5 waktu. Pada tahun ini ia diberi kesempatan oleh sekolah mengisi tausiah singkat di hadapan anak yatim Darul Yatim Mardotilah Jalan Abadi, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, dan masyarakat sekitar dengan tema berbakti kepada orang tua. Tausiah ini merupakan bentuk pembelajaran bagi siswa dari sekolah sekaligus melatih mental dan keberanian di hadapan halayak ramai. Rasya Dia Syarafana menjelaskan, sebagai seorang anak sudah menjadi kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, mulai dari membantu tugas orang tua di rumah, rajin belajar, serta menjaga sopan santun, baik itu ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Karena kan ada program di sekolahnya, setiap bulan Ramadan itu ada pidato. Jadi dikasih per orang tua ada jadwalnya. Jadi hari ini saya mau pidato di sini. Karena hari ini tuh kan udah dikasih jadwal tuh. Pidato hari ini adalah nanti 5 dari akhwat, 5 dari ikhwan. Itu udah pas dikasih jadwalnya udah siap-siap buat pidatonya. Materi siapa yang menentukan? Sendiri. Nanti bisa buat sendiri. Sebelum di pidato ini dibuat jadwalnya juga udah ada seleksinya. Belajar berceramah gitu biar juga menantang gitu. Atau pesan-pesannya lah kepada generasi muda ini apa ini? Lebih berbakti lah kepada orang tua, juga banggakanlah orang tua. Ketua BKM Masjid Nurul Qalam Haji Suparmin Sareh mengatakan, kegiatan selama bulan Ramadan di panti asuhan antara lain menghadirkan ustadz dan hafiz Quran agar dapat mendorong anak yatim untuk belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Ketua BKM Masjid Nurul Qalam berharap agar semakin banyak umat muslim terpanggil untuk membantu pendidikan dan kehidupan anak yatim piatu. Ini membuat ini karena anak-anak ini perlu kita santunin di bulan Ramadan agar kita bisa bergembira bersama mereka juga berhidup gembira. Yang pertama, dan yang kedua, program ini juga nanti akan ada untuk melatih anak kita untuk berpidato.
satu orang nanti akan kita coba untuk melatih berpidato di sini bersama dengan teman-temannya. Komunikasi ini hendaknya masyarakat bisa juga lah sama-sama kita membantu anak-anak yatim ini dalam segi pendidikannya yang formal, karena kadang ada juga mereka yang nggak sanggup membayar uang sekolah. Disitulah tugas kita bersama untuk mendidik mereka sebagai anak bangsa dan generasi bangsa untuk menjadi anak yang berguna. Kegiatan buka puasa bersama anak yatim ini merupakan kerjasama antara Yayasan BKM Nurul Kolam dengan komunitas sedekah Masjid Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, di informasi lainnya, momentum bulan suci Ramadan dapat dijadikan sebagai sarana membangun syahrul ukhuwah Islamiyah, yakni membangun rasa kebersamaan dengan mempererat tali silaturahmi dan persatuan antar masyarakat. Dalam bulan suci Ramadan tahun ini, kehidupan berbangsa dan bernegara tengah diuji dengan berbagai permasalahan maupun musibah hingga dapat mengancam persatuan dan kesatuan anak bangsa dan rakyat. Tidak cukup hanya mengutuk, tapi juga menjadi pelajaran. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, maka jangan sampai masyarakat saling menuding, mencurigai, bahkan saling memusuhi. Oleh karena itu, bulan Ramadan selain untuk memperkuat rohani dan spiritual, di sisi lain menjadi sarana untuk memperkuat rasa cinta kasih antar sesama dengan bersilaturahmi sebagai tanda kebersamaan dalam keberagaman. Hal ini terjadi karena silaturahmi tidak dapat terjadi jika tidak bersikap ramah dan terbuka kepada semua orang meski kita saling berbeda. Ungkapan bijak ini disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin saat menghadiri silaturahmi buka puasa bersama yang digelar tokoh masyarakat Sumut Haji Rahmat Shah yang dihadiri perwakilan Forkopimda Sumut dan Pemko Medan, anggota DPR RI, DPRD Sumut dan Kabupaten Kota, para konsulat negara sahabat serta tokoh masyarakat, agama dan pemuda yang digelar di Rahmat Gallery dan Museum di Medan kemarin. Tokoh masyarakat Sumut Haji Rahmat Shah mengatakan kegiatan silaturahmi ini merupakan jalan terbaik dalam menumbuhkan rasa kebersamaan karena telah dilahirkan, dibesarkan, dan dididik dengan penuh rasa kebersamaan menuju bangsa yang dihargai dan sebagai anak bangsa yang mencintai negeri selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada semua pihak. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk terus menjaga silaturahmi, menjalin kebersamaan karena dengan kebersamaan semua indah dan semua masalah bisa diselesaikan secara baik tanpa harus menyakiti satu sama lain. Oleh karena itu menghadapi tahun politik, nanti pemilihan presiden kita harus kompak, bersama-sama. Boleh beda pilihan, boleh beda pendapat, tapi tetap jaga rasa kebersamaan demi masa depan anak cucu kita ke depan. Itulah harapan kami malam ini kita bikin silaturahmi puasa bersama demi kebersamaan semua pihak. Percayalah dengan kebersamaan lah kita dapat bisa membangun Republik tercinta ini serta mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa dan negara lain sekaligus mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga turut dilakukan saling berbagi dengan anak yatim sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuliner Jepang salah satu menu dianggap cocok sebagai hidangan buka puasa pada Ramadan kali ini. Tidak selalu bernuansa Timur Tengah saja, siapa sangka hidangan Asia pun cocok untuk menu berbuka puasa. Salah satu kuliner Jepang menyajikan masakan campuran atau fusion, yaitu bento yang bisa dijadikan rekomendasi tempat berbuka puasa di Ramadan kali ini. Bento sebenarnya merupakan istilah Jepang untuk makanan bekal yang berisi nasi dan lauk pauk yang dikemas dalam tempat yang praktis agar bisa dibawa dengan mudah dan bentuk-bentuk yang cantik serta bahan makanan yang dibentuk sedemikian rupa bertujuan untuk meningkatkan selera makan seseorang. Bento sajian kotak makanan yang penuh dengan aneka makanan enak dan dibentuk dengan apik. Saat ini ada 4 macam varian kuliner bento khas Jepang Ramadan yang bisa dipilih untuk menemani waktu berbuka puasa, yang di dalamnya terdiri dari menu chicken kariyaki. Chicken kariyaki merupakan sajian ayam dengan cita rasa kari khas Jepang. Selain itu ada beef sukiyaki dengan tofu, chicken teriyaki, ebi furai, shrimp roll, chicken karage, egg chicken roll, dan fried dumpling. Kuliner lainnya yang tidak kalah nikmat rasanya adalah tori no teba, chicken karage, beef teriyaki,
ekado, dan fried chicken tofu. Kehadiran kuliner khas Jepang ini dapat menjadi opsi menu untuk berbuka puasa dengan harga yang terjangkau. Promo-promo yang ada di Hokben itu di bulan Ramadan ini kita mengeluarkan produk yang namanya bento Ramadan. Jadi untuk bento Ramadan sendiri itu terdiri dari 4 varian ya. Ada Ramadan 1, ada bento Ramadan 2, dan ada bento Ramadan 3 dan bento Ramadan 4, Ibu. Untuk antusiasnya sendiri itu bisa kita lihat ya sekarang menjelang buka puasa itu antusiasme dari masyarakat Kota Medan sendiri sangat positif ya terhadap Hokben. Jadi termasuk salah satu restoran yang paling digemari di Kota Medan untuk fast food bernuansa Jepang begitu. Untuk saat ini favorit menu itu ada di beef teriyaki ya. Terutama kita punya menu andalan namanya bento spesial. Bento spesial juga punya 4 varian, Ibu. Jadi itu bento spesial 1, bento spesial 2, dan bento spesial 3. Itu cukup menu andalan di kitanya. Ada beberapa juga menu-menu yang kita populerkan itu main menu beef teriyaki, beef yakiniku, chicken teriyaki, dan chicken yakiniku. Seringkali ada kekhawatiran sendiri dari masyarakat Indonesia saat memilih kuliner khas Jepang. Sebab masih banyak kuliner khas Jepang yang belum memiliki sertifikasi halal. Pilihlah restoran khas Jepang yang telah berhasil memperoleh sertifikasi Sistem Jaminan Halal (SJH) dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, sungguh miris, seorang pria berusia 49 tahun tega melukai wajah kekasihnya yang masih berusia 16 tahun dengan menggunakan pisau hingga nyaris buta. Pelaku cemburu karena kekasih hatinya berselingkuh dengan pemuda yang seusia dengan korban. Pelaku Edi, warga Helvetia Deli Serdang, berhasil diamankan unit Reskrim Polsek Medan Labuhan usai mendapatkan laporan dari keluarga korban karena telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan seorang gadis di bawah umur berinisial M mengalami luka sayatan pisau di wajah dengan lengan kirinya. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Yosua Tampu Bolon mengatakan bahwa pelaku setelah bercerai dari istrinya menjalin hubungan asmara selama beberapa tahun maupun beberapa bulan terakhir. Melihat korban berboncengan sepeda motor, pelaku langsung mendatangi korban dan menyayat wajah korban dengan pisau di kawasan Helvetia Deli Serdang. Selain mengamankan barang bukti, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tersangka tersebut pacaran dengan korban F, umur 16 tahun. Dikarenakan cemburu, si tersangka menyayat ya, wajah dan tubuh si korban. Ya, karena cemburu, kemudian juga ES tersebut mengakuinya. Dan ES ini kami laporkan merupakan residivis yang sudah pernah ditahan kasus penganiayaan. Sementara itu, korban masih dirawat intensif di rumah sakit dan akan segera dilakukan operasi untuk memulihkan luka di wajah dan juga di tangan korban. Liga Futsal antar pelajar dibuka Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom di Gor Desa Hutan Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Kompetisi Liga Futsal diikuti 65 tim yang terdiri dari pelajar SD, SMP, dan SMA atau SMK yang berlangsung mulai Maret hingga Oktober 2023. Turnamen futsal ini dilaksanakan setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pertandingan Liga Futsal diawali antara SMP Negeri 1 Ronggur Nihuta melawan SMP 3 Pangururan, di mana tendangan perdana dilakukan Bupati Samosir Vandiko Gultom. Bupati Samosir mengatakan adanya Gor Samosir yang baru dibangun ini perlu dilakukan uji coba dengan menggelar kegiatan kompetisi futsal Piala Bupati Samosir antar pelajar. Vandiko mengungkapkan semangat para peserta untuk mengikuti kompetisi futsal ini cukuplah besar karena selama pandemi COVID-19 banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi sehingga hal ini menjadi suatu kerinduan bagi para peserta
yang dapat mengikuti kegiatan yang sangat positif di bidang olahraga. Vandiko menyebutkan dengan adanya kegiatan olahraga yang positif seperti ini, maka para generasi muda yang ada di Samosir akan dapat terhindar dari bahaya narkoba. Ya, Kabupaten Samosir tidak bisa berbicara banyak mengenai olahraga karena kita sadari selama ini Sarpas pun tidak ada di Kabupaten Samosir, menjadi kendala kita, dan mudah-mudahan setelah sudah ada ini semua kita dapat mengelola sendiri atlet-atlet kita dan mencetak atlet-atlet kita sendiri di Kabupaten Samosir. Demikian. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Rabu 5 April 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan banyak dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Toba, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Humbahas, Samosir, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Dengan suhu udara berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98% dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam dari arah barat daya hingga timur laut. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat diiringi guntur dan angin kencang di wilayah lereng barat, pegunungan, dan lereng timur Sumatera Utara pada siang hingga malam hari. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, ratusan warga seprovinsi Bengkulu terima bantuan paket sembako dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui seluruh Polda, Polres, dan Polsek jajaran termasuk di Provinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya beserta Irwasda dan para pejabat utama Polda Bengkulu terjun langsung memberikan paket sembako kepada warga Kota Bengkulu. Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu mengatakan bantuan paket sembako ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat kurang mampu. Selain itu, di momen bulan Ramadan ini, Polda Bengkulu juga beserta jajaran mengajak masyarakat lainnya yang memiliki kemampuan dari segi finansial untuk ikut membantu warga kurang mampu, khususnya di lingkungan tempat tinggal sendiri. Ibu Bapak sekalian, kondisi sekarang kita paham bahwa biasanya dalam rangka mendekati hari Lebaran, ya semua harga barang kebutuhan pokok naik. Nah, oleh karena itu Polda Bengkulu inisiatif gotong royong memberikan bantuan. Pemberian bantuan sosial ini akan terus dilakukan hingga 17 April mendatang dengan harapan dapat sedikit meringankan beban masyarakat dan mendukung perekonomian semakin meningkat. Pembagian paket sembako ini serentak dilakukan di sejumlah titik dalam Kota Bengkulu, salah satunya warga di kawasan TPA yang notabene sebagai pemulung. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Tunjangan Hari Raya atau THR, pekerja dibayar H-7 Idul Fitri. Perusahaan diminta membayar tepat waktu dan tak mencicil THR pekerja.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan posko pengaduan THR bagi pekerja. Posko dibuka pada tanggal 10 April mendatang di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Perusahaan atau pengusaha diminta membayar THR tepat waktu, maksimal 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Perusahaan juga diminta tak mencicil THR pekerja. Kementerian Tenaga Kerja telah membuat aturan pemberian THR. Pekerja yang bekerja lebih dari 1 tahun, THR dibayar setara gaji 1 bulan. Sementara pekerja yang bekerja belum genap 1 tahun, besaran THR diserahkan pada perusahaan dengan hitungan profesional sesuai aturan berlaku. Sesuai dengan surat edaran Bu Menteri itu, diwajibkan semua perusahaan membayar tunjangan hari raya. Yang lebih dari setahun wajib membayar 1 bulan gaji. Yang kurang dari setahun nanti profesional, artinya nanti ada penghitungan mereka, silakan. Artinya pembayaran THR tahun ini tidak ada mencicil, artinya dibayar cash paling lambat H-7 Lebaran. Jadi kami berharap nanti semua perusahaan bisa melaksanakan pembayaran THR tersebut. Disnaker Trans juga akan melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Bengkulu untuk memastikan penyaluran THR ke pekerja. Perusahaan yang melanggar berpotensi disanksi. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Audrandha Rolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.